Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah pengajian Ahad pagi Masjid Darul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi yang indah, pagi yang luar biasa ini, kita senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah dalam keadaan iman dan Islam ini sehat walafiat, walaupun di sana sini banyak yang mendapatkan cobaan dari Allah. Khususnya saya lihat Bapak Ibu masih alhamdulillah semuanya juga sehat, pakai masker, itu dalam rangka untuk ikhtiar usaha menjaga diri. Mudah-mudahan fisik kita tetap sehat. Kalau fisik kita sehat, insya Allah ya jiwa kita juga sehat, psikis kita jiwa, ruhiyah kita juga sehat, sehingga sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan dengan sehat jasmani rohani kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kajian pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang ada pada diri kita, di sekeliling kita, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk yang terbaik. Manusia sebagai makhluk Allah yang luar biasa, diberi kemampuan akal kita, diberi kemampuan fisik kita, roh dan jiwa kita menyatu dalam bingkai makhluk Allah yang insya Allah kita bersama-sama menghadap kepada Allah. Karena sebagai orang beriman, sebagai orang yang mukmin, fi jannatin na'im, ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan akhir ini tentunya kita itu kan banyak godaan-godaan, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, godaan macam-macam. Biasanya kalau ada godaan yang disalahkan siapa ibu-ibu? Bapaknya atau anaknya, atau malah yang disalahkan yang tidak kelihatan. Kalau orang Pekalongan, kalau ada bapak yang disalahkan setannya. Setan ki padahal jenengan nggak lihat setan, jenengan tidak lihat iblis, jenengan nggak lihat jin, tapi jin, iblis, syaitan itu lihat jenengan. Lah apa itu setan itu apa, kan begitu. Pemahaman kita selama ini kan kalau ada sesuatu yang tidak baik kan pokoknya ini yang menjadi tertuduh itu setan. Padahal ternyata ada pada diri kita juga sebagai setan. Dalam surah An-Nas kan begitu, yang menggoda, yang mempengaruhi kita itu allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan begitu. Jadi yang membisikkan bisikan-bisikan kepada manusia itu ternyata adalah dari unsur jin dan manusia. Kali ini akan kami sampaikan apa itu setan, dari babnya ayat-ayat Al-Quran, supaya nanti jangan nyalahkan setan saja, supaya apa? Diri kita itu punya peran, karena minal jinnati wan nas tadi, karena manusia itu ternyata mempunyai peran yang aktif yang menjadikan manusia satu yang lainnya itu terpengaruh.
Kalau dalam Al-Qur'an dikatakan inilah innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Jadi musuh abadi manusia. Sesungguhnya setan itu karena adalah lil insani bagi manusia aduwan, itu musuh mubinan yang nyata. Jadi nggak ada orang yang akan menjadi berkawan dengan setan, karena dalam Al-Quran ini adalah dicap sebagai musuh yang nyata. Surah Al-Isra ayat 53. Potongan ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai bapak ibu, hati-hatilah ya, jangan kau jadikan musuhmu itu menjadi temanmu, kan begitu. Jangan kau jadikan musuhmu itu malah menjadi sahabatmu. Maka hindarkanlah, karena asyaiton itu kata Allah dalam surah Al-Isra ini adalah lil insani aduwwam mubina. Bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Nyata itu ternyata bagi manusia ya, kan pandangan kan nyata itu yang dohiriyah kan kalau dari sisi fisik, tetapi ternyata ada yang gaib kan. Nah, nyata di sini bukan makna fisik ya, bisa bermakna secara ruhiyahnya. Lah kalau kita melihat jin, mana bisa melihat iblis, mana bisa manusia bisa melihat. Kira-kira ibu pernah melihat jin? Atau seperti ini ibu? Nah ini mungkin Pak. Apa ini setan? Ini setan apa nih? Setan tong nih ya. Wah, atau seperti ini nih ya, model film barat itu yang ada pada manusia. Wah, atau ini ya, ini model orang-orang barat ini. Atau juga ini vampir ini. Atau ini, wow, kalau di Indonesia ini pocong ini. Nah, ini yang jangan lihat sering acara di TV-TV itu, ya. Sering jangan lihat ini kan? Nah, inilah ibu bapak sekalian. Itu hanya bayangan manusia yang terbatas akal pikirannya. Manusia yang tidak bisa ya mendefinisikan, menunjukkan apa itu setan, jin, iblis. Padahal dalam kalimat ini setan itu kan kalimat jadian, isim mustaq gitu. Dari kata syaitana, bisa yastunu syaitonun. Nah, jadi bermakna itu bisa menentang, menyalahi, dan jauh. Karena itu setan itu ya tugasnya menentang. Setan itu suka membuat kesalahan. Setan itu jauh karena kita tidak bisa menggangnya. Itu setan yang gaib. Dan pada diri manusia itu ada pada semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita cermati mengapa kita berbicara setan ini, ya supaya kita nanti introspeksi diri. Karena apa, di kehidupan akhir ini ya, apalagi di era modernitas seperti ini, hubungan manusia satu dengan yang lainnya itu sudah banyak kendala, tidak seperti pada masa-masa lalu. Bahkan hubungan di antara keluarga besar kita itu tidak mencerminkan sebagai sikap seorang muslim yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Sakinah itu artinya apa? Tenang. Ya, tenang, damai. Sakinah itu kan diam tuh. Sukut itu kan diam. Kalau dalam bahasa keluarga sakinah itu artinya kan kedamaian, ketenangan. Mawaddah itu artinya adalah kasih sayang. Artinya cinta. Mahabbah. Mahabbah bainan nas, di antara manusia. Warahmah itu bermakna, kalau kalimah Allah itu ar-rahim Allah. Kalau manusia rahmat,
Rahmat itu berarti adalah kasih sayang sesama manusia. Tapi bagi Allah Ar-Rahim. Kalau yang besar lagi Ar-Rahman. Ar-Rahman Allah berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Tidak pandang bulu muslim atau munafik atau kafir sekalian, tetap mendapatkan rahman Allah. Karena Allah itu adalah yang maha pengasih, mengasihi semua hambanya di dunia ini. Yang tidak sholat ya tetap bisa bekerja, bisa mendapatkan rizki. Bahkan malah orang yang tidak sama sekali menyembah kepada Allah, malah mereka menjadi kaya mungkin. Karena enggak pandang bulu halal atau haram, yang penting adalah hasil. Yang sholat terus, yang puasa sunnah terus, yang infaknya banyak, ternyata kalah dengan yang tidak sholat. Bisa juga terjadi, ya, bisa juga terjadi. Itu menunjukkan Allah tidak pandang bulu pada siapapun, karena tergantung amalnya masing-masing. Tetapi juga bisa terjadi orang yang sholih, orang yang sholatnya khusyuk, orang yang ibadahnya taat, amalnya banyak, itu mendapatkan kedamaian materi damai, kedamaian rohnya damai, jiwanya, dan yang paling utama adalah kedamaian besok yaumal akhir, pada saat di akhirat. Maka jangan kemudian menyalahkan kepada setannya, ya. Jangan menyalahkan kepada iblis atau jinnya. Ini nanti kembali kepada diri masing-masing manusia itu sendiri. Tetapi yang setan punya peran, perannya apa? Ya tadi allazi waswisu fi sudurin nas tadi. Ya, tapi kan yang tergantung kepada kita. Kita mau terbawa atau tidak. Baik Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kalimat syaitan itu ternyata ada 4 kali. Nanti dengan melihat di dalam Al-Quran, dengan klik saja di Google juga ketemu nanti, ya, jumlah kalimat syaitan, jumlah kalimat asyaitan, jumlah kalimat asyayatin. Nah, itu nanti akan ketemu, ya, jumlah kalimat asyayatin. Jadi kalau asyaitan itu ada 83 kali, syayatin itu ada hanya sekali saja. Kemudian asyayatin itu ada 13 kali. Nanti PR dengan semua nanti dicari sendiri benar atau tidak. Kalau enggak pas nanti diluruskan, dibetulkan saja. Karena ini menggunakan teknologi pencarian. Inilah Bapak Ibu, kalau dalam Al-Quran bahwasanya asyaitan itu sifat tadi, ya, bisa jelomprongkan, kalau bahasa orang sini jelomprongke, menggoda, menjauhkan. Kemudian sifat yang tidak baik, nah, itu ternyata dalam Al-Quran dikatakan, ini surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin, dan demikian itulah kami jadikan kepada setiap nabi, juga kepada setiap rasul, kalau diturunkan lagi kepada setiap manusia yang beriman dan bertakwa, bisa ulama, bisa ustadz, bisa syekh, bisa habib, ya, bisa diri kita sendiri, ini semuanya adalah aduwa syayatin, ya, aduwan syayatin. Aduan itu musuh, syayatin itu setan. Syayatin itu kan jamak, ya, jamak itu syayatin, jamak itu banyak. Jadi musuh kita itu enggak satu. Kalau syaitan itu satu berarti, karena ini syayatin jadi banyak. Nah, musuh kita banyak, bisa juga di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Itu yang gaib. Lah yang nyata ada sekitar kita, yang manusia itu yang banyak sekali. Musuh bagi siapa? Manusia. Ternyata musuh bagi manusia. Aduwan syayatinal insi wal jinni, dan itu ternyata adalah dari jenis manusia dan jin. Nah, ya,
setan dari jenis manusia dan juga dari jenis jin. Setan dari jenis manusia itu jagong bareng kita, diskusi bersama kita. Apalagi di era sekarang ini yang mendekati pilkada, wah rame itu diskusinya. Ya, yang pendukung satu lebih menonjolkan yang didukung, yang pendukung dua juga demikian. Pendukung satu menyalahkan pendukung dua menyalahkan pendukung satu. Itu adalah manusiawi. Manusiawi. Kecintaan orang pada golongannya itu seperti itulah. Kecintaan manusia dengan kelompoknya itu memang sifat manusia yang tidak bisa dihindarkan. Itu adalah umurud dunya. Kalau dalam bahasa Nabi kan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Itu adalah urusan hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah ubudiyah, nggak ada. Ya, jadi itu adalah masalah yang sifatnya ketatanegaraan kita. Jangan dijadikan suatu pertentangan. Kalau Muhammadiyah sudah dewasa kok, ya, Muhammadiyah itu sudah 1 abad lebih. Saya yakin itu sudah tidak ngurusi lagi hal-hal yang itu kecil itu. Itu adalah urusan pribadi kita masing-masing. Monggo silahkan. Jangan mengorbankan yang lebih besar ya. Jangan mengorbankan yang lebih besar. Kalau ada orang baik untuk membantu kita dan tidak ada motivasi apapun karena ingin membantu, ya nggak ada masalah. Tetapi kalau ingin memberikan sesuatu ada punya motivasi, ada MOU-nya ya, ada berita acaranya dan sebagainya. Apalagi menyangkut masalah organisasi, tidak boleh ya. Jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Muhammadiyah untuk ngurusi hal-hal yang adalah sangat kecil hal itu. Tetapi kita sebagai wujud bangsa dan negara, maka silakan untuk berperan serta di dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Loh, itu Muhammadiyah seperti itu. Jadi sudah sangat cerdas, apalagi membaca membaca kondisi seperti sekarang ini, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Saya yakin warga persyarikatan nggak bakal bingung. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Jadi membisikkan. Yuhi itu berarti wahyu. Wahyu itu kalau kepada nabi, kepada rasul itu adalah kalamullah. Tetapi ini adalah kepada manusia dan jin tadi yang bermakna dengan bisikan-bisikan tadi. Kita lihat di dalam arti ini adalah sebagian mereka bisikkan kepada sebagian yang lain. Apa? Perkataan yang indah-indah namun menipu. Dalam kalimat ini kan dikatakan sebagai zuhrufal qaul, tetapi hurura. Zuhrufal qauli itu kalimat yang menggoda, kalimat yang indah, kalimat yang manis. Tipu daya setan, tipu daya manusia itu sangat indah sehingga kita tergoda. Padahal itu ada hurura, semu. Termasuk wamal hayatud dunya illa hurura, kan begitu. Jadi kehidupan di dunia itu hanyalah kehidupan yang semu, tidak yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhirat kita di sini itu kalau orang Jawa kan mampir ngombe ya. Mampir ngombe minum ya, orang yang hanya sekedar mampir untuk minum. Apa kita akan berdiam terus di rumah orang yang kita ambil? Kan enggak. Setelah kita diberi minum ya kita terima kasih kemudian pergi lagi. Musafir, mosok musafir akan berdiam diri terus, itu bukan musafir namanya ya, tapi mukimin ya, bukan musafir, mukim. Musafir itu ya sementara. Nah, kita itu sementara di dunia ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam ayat ini surah Al-An'am 112 ini ya, jadi bagi setiap nabi ya itu adalah musuh. Kenapa? Ya karena nabi akan memberikan suatu basyiro wa naziro kepada umatnya, membawa kabar berita gembira, membawa kabar peringatan kepada umatnya, sehingga dimanapun nabi dan rasul berada dimusuhi.
Kalau kita turunkan ke bawah, pengikut-pengikut Nabi, mulai dari sahabat sampai kemudian tabiin, sampai tabiin, sampai kita ini, orang yang mempunyai sifat Nabi itu orang yang sami'na wa ata'na, ya. Saya mendengar perintah Allah, saya mendengar kalimat Allah, wa ata'na, maka saya akan taat kepada perintah Allah. Bukan sebaliknya sami'na wa asoina, ya. Kalau setan itu sami'na wa asoina, jadi saya mendengar tapi saya tidak taat, saya bermaksiat. Bapak Ibu, jadi sifat orang yang baik itu kan memiliki sifat Nabi dan Rasul. Karena itu ya sama, fungsi dari setan itu nanti akan menjadikan kita itu musuh bagi setan-setan tersebut. Setan yang dari siapa? Dari jenis manusia dan juga dari jenis jin. Kalau dari jenis jin, Bapak Ibu kan nggak pernah lihat jin, gampangnya bagaimana? Ngusirnya lebih mudah. Minta kepada yang menciptakan jin, Allah. Maka selalu kita diperintah untuk berta'awud dalam kondisi apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah. Dari siapa? Minasyaiton, dari setan ar-rajim, yang dirajam oleh Allah, setan yang dibelenggu oleh Allah. Mohon perlindungan Allah supaya kita tidak tergoda. Cara mengusir jin ya gampang. Bagaimana? Tidak dibacakan mantra-mantra, tidak dibacakan ayat tertentu, enggak. Pada dasarnya cara mengusir jin adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan kita, bukan dibacakan sesuatu, ada dibacakan ayat tertentu, itu ikhtiar lah, ya, ikhtiar. Karena memang itu firman Allah itu bisa juga sebagai untuk menghilangkan dari godaan jin dan syaitan. Tapi jangan itu kemudian menjadikan suatu pola bagi kita, ya. Yang jelas kalau kita orang yang beriman, orang yang solih, orang yang selalu taat beribadah, sholat kita senantiasa insya Allah kita berjamaah, sholat tepat waktunya, tidak ngulur-ngulur, apalagi sampai sudah mendekati waktu berikutnya itu ngulur-ngulur namanya, ya. Apalagi kemudian kita itu jauh dari saudara-saudara kita yang seiman ini, itu mudah dimasuki jin, ya, mudah digoda jin, baik jenis jin itu sendiri ataupun yang dari manusia. Jangan kemudian kalau ada sedikit ada orang agak mumet, ya, kemudian sakit, ya, dikatakan wah kemasukan jin itu, kepalanya ada jinnya itu. Kemudian apalagi ada orang yang stres, ya, kemudian mereka menjadikan, ya, tertuduh lagi jin tadi. Orang stres yang dituduh jin, akhirnya apa? Dibacakan mantra atau apa? Kalau mantra malah itu jelas-jelas haram, itu syirik itu. Wong dibacakan Al-Quran saja kalau membacanya itu dia yakin karena ayat ini mengusir jin, karena ayat tertentu ini tuh tidak boleh. Dalam pandangan Islam itu semua tergantung Allah. Nah, jangan dilembagakan. Kalau mau dia cara ngusir jin bagaimana? Dibawa ke RSI Pekajangan, dibawa ke nanti ke miliknya Ibu Aisyah, ya. Nah, insya Allah nanti Ibu Aisyah mempunyai embrio rumah sakit, masih klinik Pratama, Ibu ya. Nanti kalau ada yang mumet, ojo kemudian disembur, ya, dibawa ke klinik Pratama Aisyah, diobati. Tapi sebelumnya kita berdoa memang. Kalau berdoa itu kan perintah Allah. Ud'uuni astajib lakum. Tapi jangan-jangan sedikit-sedikit nanti yang menjadi tertuduh jin. Akhirnya nanti dengan model-model yang jangan lihat itu, ya, itu bukan budaya kita itu. Tetapi pada dasarnya kita tidak melarang, asal jauhkan dari sifat-sifat syirik, dari sifat-sifat sombong. Bisa juga nanti ada ustadz, misalnya saya sendiri, ya, tak bacakan ayat tertentu, setannya jinnya hilang, sembuh. Jangan lihat kalau jinnya pergi.
Jangan bisa tahu kalau mereka sudah hilang dari diri kita. Enggak ada yang tahu, itu gaib kok. Bisa juga ditipu, setannya guyu, jinnya ketawa, wah tak tipu itu. Akhirnya datang lagi orang itu, ustadz luar biasa, canggih. Kenapa? Bisa menyembuhkan orang kemasukan setan, jin, genderuwo, banaspati dan sebagainya. Bisa mengusir. Wah, setannya pinter tuh, jinnya pinter. Akhirnya apa? Orang kedua sembuh juga, hilang juga. Akhirnya orang ketiga rame-rame jadinya. Ini ustadz itu hebat itu. Ustadznya hebat itu. Karena apa? Sakti Mandraguna. Punya kemampuan bisa ngusir setan, jin dan lain sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan. Itu bisa malah perbuatan yang syirik melekat pada ustadz tadi. Saya katakan misalnya seperti itu. Kan kita nggak tahu. Tetapi juga kita harus hati-hati hal yang seperti itu. Ya, jadi bisa juga karena itu ada tipu daya setan tadi. Akhirnya apa? Setan, jin bisa malah kemudian menggoda manusia lebih dalam lagi. Akan jangan lihat tuh kalau ada orang kesurupan kan? Orang kesurupan pernah lihat? Siswa-siswa kesurupan itu kalau ada yang kesurupan satu ya yang kesurupan. Gambarnya begini ibu-ibu, jenengan nek menguap, mohon maaf ya, kalau ada orang menguap satu, yang lain pada nggak lihat ya, ikut menguap tidak? Menguap. Ada orang ngantuk satu, nanti yang lain juga ngantuk itu. Ternyata virus itu. Virusnya apa? Virus di sini adalah karena ketidakyakinan dirinya, karena mentalnya yang tidak kuat. Mohon maaf, biasanya itu para perempuan, anak-anak perempuan biasanya itu. Karena memang perempuan dengan laki kan beda itu. Kalau perempuan itu kan memang dari segi psikis itu kan berbeda itu. Jadi mudah untuk tergoda, maka yang sering tergoda perempuan itu ya. Kalau yang laki-laki kan nalarnya tinggi itu, akalnya tinggi itu, sehingga kadang hal seperti itu nggak dipikirkan. Kalau perempuan kan lihat ada yang sakit satu, yang lain menjerit, ini menjerit, begitu akan menjadi kolektif. Itu virusnya begitu, bukan karena jinnya Bapak Ibu. Wah jinnya ini luar biasa, ini goda. Ini harus kita luruskan ini, ya harus kita luruskan. Dan itu nanti yang tertuduh jin lagi itu nanti. Ya Bapak Ibu ya, jadi harus hati-hati itulah ya. Ya kalau memang sakit dan kita sudah berdoa menunda Allah kok masih belum sembuh, usahakan yang dohiriyah. Kemana? Bisa herbal bisa ya. Herbal itu kan macam-macam ada di sekeliling kita. Bisa dengan sayurnya, daun, buah-buahan atau rempah-rempah. Kok masih belum bisa? Ya medis lah. Sekarang kan banyak ya, di apotek-apotek banyak. Kalau masih belum juga, ya terakhir nanti dibawa ke tenaga kesehatan, ya, ke rumah sakit dan sebagainya. Kok masih belum sembuh? Tawakkaltu 'alallah. Jadi fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Insyaallah sakit kita, kalau kita itu bersungguh-sungguh, itu malah menjadikan penghilang dosa kita. Kenapa? Ketika sakit kita nggak sempat membicarakan aib orang lain. Ketika sakit kita nggak sempat untuk beradu debat yang menyakitkan hati orang lain. Tapi kita bersyukur ya Allah, kami bersyukur ya Allah karena dengan Engkau berikan kami sakit, kami semakin berzikrullah. Seperti tadi yang dibacakan ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi orang yang senantiasa zikir Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, artinya dalam keadaan sehat, sakit, itu enggak pernah pandang bulu. Ya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benteng terbaik untuk mengusir jin, mengusir setan, ya. Jadi itu benteng terbaik. Kalau kita itu sregep untuk berinfak, saya yakin jangan itu akan dibentengi oleh godaan-godaan setan. Dengan sregep untuk baca Al-Quran, bertadarus, dipahami maknanya, insya Allah itu benteng kita yang terbaik dan apalagi kita amalkan. Jadi jangan benteng terhadap setan dengan menulis ayat-ayat tertentu dipasang di tembok-temboknya. Kalau ini kan bukan tujuan itu, ini kan memang kaligrafi kalau ini ya. Kaligrafi yang mengingatkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Yang dimaksud itu adalah ayat-ayat yang dijadikan sebagai ya, sebagai pengusir makhluk-makhluk gaib. Mosok setan takut dengan ditempeli pasangi
tulisan ayat Al-Qur'an. Padahal di rumah jenengan kan ada Al-Qur'an lebih besar malah. Ya kan? Kudune wis wedi kabeh, ora wani mlebu nang omahe orang Islam. Setan tuh jauh, kenapa? Orang Islam punya Al-Qur'an besar. Lah kalau sekarang malah nggak usah jauh-jauh, jenengan semua yang punya HP ini jenengan juga dilengkapi dengan Al-Qur'an Android. Berarti setan ini kan jauh sudah. Tapi ternyata tidak kan? Ternyata tidak kan? Karena apa tadi minal jinnati wan nas tadi ternyata ada pada diri kita sendiri itu. Ini bisikan-bisikan terus mereka itu kepada kita. Bapak Ibu, ini perhatikan, ini ada percakapan ketika Rasulullah ya memanggil kepada Abu Dzar. Abu Dzar, apakah engkau mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan setan, dari golongan manusia dan jin? Kemudian Abu Dzar menjawab, wahai Rasulullah, apakah dari manusia ada setan? Ini Abu Dzar nih, sahabat Abu Dzar. Kemudian Rasulullah menjawab, iya, dan mereka lebih jahat, lebih buruk daripada setan dari golongan jin. Loh, ini Bapak Ibu. Loh, rayuan setan itu kan jangan nggak paling dibisikkan tadi. Nanti yang menentukan kita. Kalau akal kita masih nalar, masih sehat, terkontrol dengan baik, maka kita akan berpikir tetap positif. Dalam kondisi kejepit sekalipun, dalam kondisi kita nggak punya uang, kita melihat kondisi di rumah anak sedang sakit, sementara kita nggak punya cadangan apa-apa di rumah, ini kok ada uang segepuk, ya, ada uang segepuk, tapi jangan tidak tergoyahkan. Tapi kalau nggak punya iman kan, alhamdulillah, ya, sesuatu yang tidak baik dengan alhamdulillah. Jangan disalahkan ya. Alhamdulillah itu kan artinya kita kan memuji kepada Allah, ya kan? Walaupun itu kelihatan nggak baik, kemudian alhamdulillah bukan salah, bukan. Kita tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillah ini ada, ini berarti rezeki saya nih. Ini berarti pemberian Allah nih. Padahal itu ada milik orang yang tertinggal. Mestinya ya, bagi kita yang tetap punya iman, saya lebih takut kepada Allah. Dan ini adalah milik orang, siapa tahu mereka lebih membutuhkan daripada saya. Orang jujur pasti itu diambil kemudian diserahkan kepada pemiliknya, atau kalau nggak tahu adalah diserahkan kepada mungkin aparat. Atau ada jangan pernah lihat dulu ketika berada di kereta api ya, ada seseorang pembersih kereta itu, mereka menemukan ya uang yang berada di karung, uang di dalam karung ya. Kemudian mereka itu ternyata luar biasa, orang ini tidak tergoda sekalipun, tidak mengambil, diserahkan kepada petugas, dan orang ini akhirnya apa? Oleh pemilik ini kemudian diberi suatu, kalau nggak salah, imbalan yang sifatnya adalah permanen malah. Mungkin diangkat, terus jadi PT KAI juga mereka dianggap jadi karyawan dan sebagainya, karena niat yang tulus. Nah, coba kalau tadi diambil, atau wong itu kan ngertinya sampah dibawa ke luar kemudian disimpan, jadi kaya raya kan dia, kaya dalam arti yang hururo tadi, yang semu, kembali kepada diri kita. Kemudian ada lagi ini Malik bin Dinar, sesungguhnya setan dari jenis manusia lebih berbahaya bagiku daripada setan dari jenis jin. Yang demikian itu karena jika aku berlindung pada Allah, setan jin akan pergi dariku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jin akan jauh kan begitu. Sedangkan setan manusia justru mendatangiku dan mendorongku ke arah maksiat. Manusia jangan bacakan ayat beberapa kali pun yang dilehem. Jenengan bacakan apapun ya tetap tenang-tenang saja. Bahkan malah wah saya sudah hafal itu. Ya, saya sudah hafal, saya lebih pinter malah. Akhirnya malah ngerayu. Itulah manusia. Manusia itu luar biasa kecerdikannya. Kalau mereka itu ya solih, melebihi malaikat. Tapi kalau mereka jahat, melebihi iblis itu sendiri. Bapak Ibu, perlu kita ketahui ternyata setan itu ada karakternya, sifat-sifatnya. Surat Al-Hajj ayat 3. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid.
Di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Wayat tabi'u kulla syaitonim marid. Jadi manusia menjadi ittiba ya. Ittiba itu mengikuti, tetapi ya, ini bukan ittibanya kita, ini ittibanya setan. Kenapa? Ya, memang setan tahu. Setiap langkah setan dia tuh tahu alasannya kok. Jadi kalau kita itu ittiba karena kita tahu alasannya. Ya, dalam kaidah fikih itu kan ada yang muttabi, ada ittiba ya. Ada lagi yang paling rendah namanya apa? Taklid ya, taklid. Jadi taklid itu ya mengikuti tapi di bawah ittiba. Kalau di atas ittiba itu ijtihad. Ijtihad itu kelasnya orang yang ahli agama, memahami Al-Quran beserta tafsirnya, mendalami al-hadis, kemampuan bahasa Arabnya luar biasa, kemudian mendalami tentang usulul fikih ya, nahwu sorofnya luar biasa bagusnya, sehingga mereka bisa berijtihad. Itu ada pada waktu ulama salaf dahulu, para ulama itu berijtihad. Kalau sekarang kan nggak ada yang berijtihad lagi. Sekarang ijtihadnya kolektif. Jadi kalau ditarik mestinya kan umat sekarang harus lebih cerdas mestinya ya. Tapi kok nggak ada ya. Dulu yang namanya Imam Malik ya, Imam Malik itu kan menulis dalam suatu kitab yang dikumpulkan dalam kitab hadis Al-Muwatta. Itu kan sudah lengkap, itu berisi tentang fikih itu. Padahal sebelumnya kan belum ada. Ya luar biasa Imam Malik. Karena apa? Menemukan suatu ilmu terbaru berarti kan. Menuliskan dalam suatu ilmu fikih kalau sekarang diurutkan mulai dari thaharah ya, kemudian sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya diurutkan. Itu namanya berijtihad yang belum pernah ada, dan beliau bisa menemukan, mencari dari satu hadis, dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari satu hadis dari satu tempat yang lain, dan setiap hadis itu harus di cross check kalau bahasa sekarang itu ya, ke tingkat kebenarannya. Apakah hadis ini benar? Oh benar dari sisi isinya. Terus ini riwayatnya benar enggak? Perawinya benar enggak? Oh perawinya ini ada yang kurang apa bahasa kita itu, kurang sahih karena mereka pernah minum sambil berdiri. Padahal kita sering kalau ada hajatan makan dan minum berdiri itu enggak sah dengan jadi perawi hadis itu. Dengan meriwayatkan hadis enggak sah itu. Walaupun nanti matan hadisnya itu baik, tapi karena rawinya enggak baik, mungkin hadisnya tingkatannya tidak sahih jadinya. Bisa hadisnya dhaif itu. Bahkan bisa mardud itu. Betapa dahulu ya, para ulama salaf itu bersungguh-sungguh berijtihad dengan ilmunya karena kemampuannya, padahal individual. Demikian juga ya, Imam Syafi'i itu kan murid dari Imam Malik. Murid ngalahkan juga, itu enggak masalah, biasa kalau sekarang itu. Sejak dulu sudah ada itu. Imam Syafi'i juga nulis dalam kitabnya Al-Um. Itu berisi tentang hadis-hadis juga. Modifikasi hadis sudah ada di situ. Imam-imam mujtahid dahulu kan banyak itu kan. Kalau di Indonesia biasanya dikenalkan ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya kan, Imam Ahmad. Padahal banyak itu. Imam-imam itu banyak dahulu itu. Ratusan ribuan, jangan nggak hafal. Cuma yang di Indonesia atau di Asia Tenggara yang berkembang 4 itu karena pengikutnya itu yang banyak untuk mengikutinya, yang muttabi itu tadi. Kalau sekarang mestinya kan lebih canggih ilmu pengetahuan, tapi karena dunia modern itu kan dikatakan profesional kalau menguasai satu bidang. Dulu dokter tuh ya semuanya, ya kan? Dokter umum itu kan menguasai semuanya kan? Nah, ternyata itu lebih profesional ketika dokter itu pada dokter yang spesialis, khusus anak dan ibu biasanya begitu. Ada khusus lagi dokter dalam,
Ada lagi yang lebih spesialis lagi, khusus lagi dalamnya jantung. Nanti mungkin ada yang spesialis lagi, khusus dalamnya lagi hanya paru-parunya. Ada lagi ususnya saja. Ada lagi, wah lebih rumit lagi kan begitu. Gigi, telinga, hidung, kulit, kuku saja mungkin ada nanti, dokter khusus kuku. Lebih spesifik, berarti lebih mengecil. Kalau dahulu lebih luas. Tetapi ternyata ya, orang-orang sekarang itu bisa dikatakan cerdas dalam sisi yang lain, tapi dalam sisi yang lain ternyata lebih kalah kalau dibanding dengan orang-orang terdahulu. Para sahabat itu kan banyak diantara yang tidak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Tidak hanya Nabi saja, sahabat pun banyak. Tapi beliau-beliau tingkat kualitas keilmuannya tidak diragukan. Beliau-beliau mendalami langsung karena bersahabat langsung, bertemu langsung dengan Rasulullah. Beliau-beliau langsung mengamalkan apa yang ada di Rasulullah. Beliau-beliau hafal Al-Quran setiap kalimat demi kalimat dan faham akan makna dan prakteknya. Sekarang kita jauh dari itu karena memang jauhnya kemampuan kita, penguasaan kita. Kita sudah bisa baca Al-Quran dengan makhraj yang bagus, dengan tartil seperti yang dibacakan anak kita tadi, itu sudah senangnya bukan main kok. Ya, kita mengerti tentang ilmu tajwid itu senang sekali. Kita kalau sholat di jamaah kok imamnya anak-anak di sini itu bacaannya fasih, padahal masih anak-anak. Ini kan kalau maghrib isya kan yang imami kan anak-anak PAY ini. Jadi itu berlatih dan diseleksi anak-anak yang kemampuan bacaannya lebih banyak, karena di PAY ini juga diajarkan untuk tahfidz. Kemudian mereka juga diajari tentang ilmu tajwidnya dengan bagus, dan prakteknya adalah mereka bisa menjadi imam. Nah, bapak kan tinggal mengikuti. Rasanya bahagia kita ketika anak kita bisa menjadi imam dalam mengimami sholat kita. Kita tinggal menuntun saja. Senang begitu. Apalagi kita lebih mendalami lagi. Jadi ini, lah kalau kondisi kita, janganlah kita jadi orang yang taklid, tapi minimal adalah menjadi ittiba tadi, mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama, ustadz, tapi kita tahu referensinya dari mana kan begitu. Referensinya dari mana? Dan kita nggak tahu tuh namanya ya tadi taklid membabi buta tadi. Lah itu yang tidak diperbolehkan. Karakter berikutnya ini, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu dalam kalimat ini memberikan suatu iming-iming, janji. Janjinya apa? Janjinya adalah ini, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, setan itu memberikan suatu janji kepada kita, tetapi dengan menjadikan kita itu untuk waya'murukum bil fahsya. Jadi kalau setan itu merintahkan untuk memerintahkan yang fahsya, yang jelek-jelek. Kalau kita mestinya kan waya'murukum bil ma'ruf, ya kan? Jadi kita diperintah untuk waya'murukum bil ma'ruf. Lah setan itu waya'murukum bil fahsya. Jadi kalau manusia itu kan untuk apa? Untuk amar ma'ruf. Lah setan bukan, tapi amar fahsya. Kalau manusia untuk nahi mungkar, kalau setan nahi ma'ruf. Loh, kayak itu dibalik kan. Jadi ya'murukum bil fahsya. Lah karena itulah Bapak Ibu semuanya, dalam surah Al-Baqarah ayat 268 ini enggak usah khawatir. Allah itu kan maha mengetahui. Wallahu alimun. Allah maha mengetahui, maha memahami. Enggak usah khawatir. Sejahat-jahat apapun manusia, sejahat-jahat apapun jin, ternyata pada diri manusia itu ada suatu qalbun salim. Qalbun salim. Maka dikatakan qalbun, qallaba yuqallibu.
Ya, qalbun, membolak-balik. Hati kita itu membolak-balik. Kadang kita nek sadar ya kita berpikirnya jernih, dalam kondisi kepepet, terjepit, kita tidak bisa rasional, berpikirnya mudah tergoda lah. Seperti itulah setan akan mencari pada posisi manusia itu kondisinya lemah, masuklah godaan, masuklah bisikan itu, sehingga ada orang yang dahulu dikatakan orang yang solih, orang yang berilmu bisa terperangkap. Kenapa? Karena tipu daya setan tadi, dia bisa masuk dalam kondisi yang sedang lemah tadi. Maka nek sholat itu kan sawu suhufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholah. Luruskan sholatmu, karena sholat yang lurus, shop yang lurus itu menjadi tamamis sholah, keutamaan sholat. Itu salah satunya adalah ayo kita tutup kalau sholat berjamaah dengan rapat dalam kondisi perintah yang normal, kan begitu. Jadi hukum asalnya sholat berjamaah itu adalah lurus, rapat, antara bahu satu dengan yang lain rapat, ya. Tidak usah terlalu mengkakang yang jauh sekali, ya. Biasa saja, ya, biasa saja. Ukurannya kan ini, baunya ini. Jangan juga terlalu berdesakan, ya. Tapi ukurannya ini, bau kita ini. Luruskan, nah itulah yang menjadi kita mendapatkan pahala 27 derajatnya. Setan supaya tidak masuk di dalam setiap sop-sop kita, supaya tidak mengganggu kita. Maka sebelum sholat ya bacalah ta'awud tadi, bacalah surah An-Nas. Nah, baru kemudian imam memulainya dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika takbiratul ihram itulah di situ kita sudah hilangkan semua hal-hal yang sifatnya dunyawiyah. Di sini harus fokus kita sedang menghadap kepada Allah. Niat kita pada saat Allahu Akbar itulah niat kita, bukan niat sebelumnya, kan begitu. Niat itu pada saat kita Allahu Akbar. Sholat apapun, niat itu pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar itu ada di dalam hati kita, itu hanya tertuju kepada Allah. Hanya tertuju kepada Allah. Insya Allah kalau semua jamaah seperti itu tidak akan ada godaan. Orang sholat saja kadang masih digoda kok. Imam baca sudah sangat khusyuk, jamaahnya kadang bayangannya kemana-mana. Ya, bayangannya kemana-mana. Apalagi jamaah malah kan nggak baca ayatnya, ya. Mereka mendengarkan saja. Bahkan mereka malah berpikiran yang tidak karuan. Bisa juga. Berarti belum kita mengendalikan hawa nafsu kita. Imam juga manusia, sudah bacanya benar, ya, bacanya sudah tartil, ternyata kesleo. Nah, bisa juga terjadi kan, di tengah-tengah itu blank gitu. Bacaannya blank. Bisa terjadi itu. Maka pentingnya jamaahnya itu di sop yang pertama itu juga kemampuan bacaan Al-Qur'annya juga bagus, sehingga ketika imam kok lupa diingatkan dalam satu kalimat, insya Allah nanti akan masuk berikutnya. Ibu-ibu ketika menghafal Al-Quran itu kan sudah di luar kepala kita, jadi tidak membayangkan dengan nalar saja, enggak. Jadi sudah di luar kepala kita dalam hafalan itu. Maka hafalan itu ya dari awal sampai akhirnya dipotong di tengah-tengah, pasti lupa itu. Jadi kan disuruh meneruskan dari tengah-tengah kelalen, kecuali anak-anak yang memang diajari khusus. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Karakter berikutnya ini, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ini perhatikan ini, karakter setan itu adalah senang berbuat mubadzir. Ini suratnya surat apa ini ya? Nanti bisa surat Al-Isra ayat 27. Surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu, sesungguhnya perbuatan mubadzir itu apa? Perbuatan yang sia-sia. Kanu, perbuatan mubadzir tersebut ikhwanas syayatin. Ikhwan itu apa? Teman. Ikhwan itu saudara. Ikhwan itu jamak dari akhun. Kalau akhun itu berarti satu, tapi kalau ikhwan itu
teman-teman. Jadi teman-teman yang banyak, hanya akhun saja, ya, satu setan itu mungkin masih kalah dengan manusia. Tapi karena ini ikhwanas syayatin, ya, teman-temannya setan itulah. Jadi kalau kita berbuat salah sekali biasanya itu tidak sengaja. Kedua kali itu biasanya sudah tergoda rayuan setan tadi. Baru yang ketiga kali sengaja itu. Karena sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kan dari sesuatu yang kecil tapi terlakukan terus-menerus. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan adalah setan itu yang dari jenis manusia juga dari jenis jin, li rabbih, terhadap Tuhannya, kafuro, nyata-nyata kufur. Jangan masih ingat dialog Allah terhadap malaikat dan iblis ketika di surga. Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dialog di sini mengatakan bahwasanya Allah menyampaikan informasi, malaikat menjawabnya, ya Allah, kenapa engkau jadikan manusia? Saya akan senang bertasbih, saya akan senang beribadah, saya akan mensucikan engkau ya Allah, wa nuqaddisulak. Sedangkan manusia senangnya adalah perang, pertumpahan darah. Sekarang juga ada perang, perangnya malah di Eropa. Di Eropa, Asia Tengah, antara apa? Ibu-ibu yang ikuti ya. Masa era modern ada perang antara Armenia dengan Azerbaijan. Kepentingannya macam-macam itu. Ya. Jadi era modern ternyata ada perang sekarang ini. Perang dahulu konvensional, lah sekarang perangnya luar biasa canggih. Mau ngebom sasaran dengan pakai data GPS, ya pasti sasarannya tepat itu. Apalagi kalau nanti perangnya sampai gunakan senjata nuklir, masya Allah, hancur negara itu hancur. Tidak hanya negara itu, semuanya akan hancur. Maka kalau nggak hati-hati, perang itu akan bisa merembet ke tempat yang lain. Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Jadi setan itu jelas kufur. Bahkan mereka itu memang benar-benar ingkar kepada Allah. Ya, mereka kufur kepada Allah nyata. Kita lanjutkan nanti pada ayat surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekali lagi, ayat ini selalu berhubungan. Wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kamu semua wahai orang beriman. Kemana masuknya? Fisilmi, ke dalam kedamaian. Apa kedamaian itu? Islam. Masuklah supaya selamat. Kemana? Islam. Masuklah supaya tentram. Kemana? Islam. Maka al-Islam itu adalah bisa bermakna ayul Islam, pengertian Islam itu ada damai. Kemudian juga bermakna sejahtera, bisa bermakna bahagia. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, maka di situ akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan. Kalau ada orang sudah Muslim kok tidak damai, tidak bahagia, tidak sejahtera, jangan salahkan Islamnya. Yang salahnya dirinya sendiri karena masih mudah tergoda rayuan syaitan. Kafah itu berarti keseluruhan, jangan hanya Islam dari sisi tertentu. Ya, kafah itu ya semuanya, akidahnya itu lurus, ibadahnya baik, akhlaknya meniru Nabi, ya, akhlakul karimah. Kemudian muamalahnya adalah dengan jujur. Kalau menjual apapun timbangannya tidak boleh dikurangi. Nek ditambahi boleh,
bonus, tapi kalau dikurangi jangan. Loh, itu kan kalau sudah seperti itu maka lengkaplah. Dalam berbangsa bernegara ada aturannya sendiri. Islam pun ada aturannya. Dalam perekonomian apalagi, hal yang kecil saja diatur kok dalam Islam itu. Itulah kelengkapan Islam. Mau ke belakang disuruh berdoa, setelah selesai juga berdoa. Mau makan diajari berdoa, setelah makan berdoa. Mau bepergian berdoa, bahkan mau ketemu suami istrinya juga disuruh berdoa. Biar apa? Biar anaknya tidak kemasukan setan. Biar anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Jadi nanti jenengan harus introspeksi, harus muhasabah. Nek anak kok kaya setan, berarti tidak berdoa. Mudah-mudahan tidak ada anak kita kaya setan. Ya, sejelek-jelek apapun itu amanah dari Allah. Siapa tahu sekarang anak-anak kita itu kok jenengan justifikasi anak nakal, anak yang tidak baik, susah diatur. Belum tentu ibu-ibu, belum tentu bapak-bapak, bisa juga nanti dia akan sadar suatu saat bahkan menjadi anak yang solih, bahkan malah menjadi harapan bapak dan ibu semuanya. Jadi jangan menjudge seseorang dari dohiriyahnya saja. Yang penting doa jenengan, ikhtiar jenengan setiap saat berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Langkah setan itu apa? Tadi kalau setan itu memerintahkan orang berbuat fahsya. Kalau kita kan diperintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita akan menjadi orang bahagia. Nah, kalau setan kan tidak, dibalik setan tuh. Wa ya'muruna bil munkari, kan begitu. Wa yanhauna 'anil ma'rufi. Ya. Kalau ada orang seperti itu, setan dia. Hindarkan. Nah, berarti hindari. Kalau ada orang yang seperti itu, setan dia, maka janganlah kau jadikan temanmu. Wala tattabi'u, janganlah menjadikan ittiba. Jangan ittiba dengan setan itu, karena mereka adalah musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagimu itu adalah setan, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Jadi sekali lagi, jangan bersahabat, jangan berkawan orang-orang yang berperilaku dengan perilaku setan. Seperti hadis tadi, lebih mudah menghadapi jin. Konon dibacakan ayat tertentu jinnya pergi. Ya kan begitu. Bisa juga, bisa tidak. Ya, bisa juga, iya bisa tidak. Wong jin kan goib, teko meneh, nggo bolos sing akeh. Ya. Bahkan malah nguji, ya kan begitu. Tapi kalau manusia, jenengan bacakan ayat apapun mendeleng, ya, tetap melilik, tidak takut. Nah, itulah manusia, maka hati-hati. Karakter setan ini dalam hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ini, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak kelihatan bu ya, beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit zarrah sifat sombong. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya seseorang menyukai kalau pakaiannya itu indah atau sandalnya juga indah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah maha indah dan menyukai keindahan. Sifat sombong adalah mengabaikan kebenaran dan menantang. Saya ulangi, sifat sombong adalah mengabaikan kebenaran dan memandang rendah atas manusia yang lain. Jadi sombong itu bukan karena keindahan, karena mengumpulkan harta benda, itu tidak. Mengumpulkan harta benda kalau untuk diinfakkan itu malah menjadi amalan yang baik.
berpakaian yang rapi indah itu Allah seneng, kan begitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh indah dan mencintai kepada keindahan. Ibu-ibu, bapak ketika berangkat ke masjid, ya itu saya yakin pasti memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang ternyaman, karena itu bagian dari kecintaan kita. Tetapi yang dimaksud sombong adalah sebagaimana sifat dari setan itu, yaitu mengabaikan kebenaran dan memandang rendah manusia yang lain, suka menghina, suka mencaci, suka memaki, dan mereka itu berbuat angkuh. Karena itulah semua sifat sombong ada pada setan. Dengan baca nanti di dalam surah Luqman itu juga ada, itu pada ayat yang ke, kalau nggak salah ayat ke-13 14 itu juga menerangkan sifat-sifat seseorang yang sombong. Nah, terakhir Bapak Ibu, sudah jam 7 lebih 10 menit. Ini yang perlu diperhatikan, karakter setan itu suka menjelombrongkan manusia. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai manusia, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr itu segala sesuatu, innamal khamru, ya, segala sesuatu yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun, ya. Jadi khamr itu, innamal khamru itu ada kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan. Itu maka dalam hadis itu disebut dengan khamrun. Wa kullu khamrun haramun, maka semua khamr adalah haram. Khamr dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, sekarang kan banyak itu, ya, zat-zat adiktif, ya, yang ada di narkoba itu, ya, di narkoba, narkotika dan obat terlarang, zat adiktif, ada yang mungkin dikemas seperti permen, ya, dan sebagainya. Semua itu bagian dari khamr. Wal maisir di sini diartikan dengan berjudi, maisir. Kemudian wal ansabu wal azlamu, nah, diartikan dengan berhala, kemudian mengundi nasib. Berhala di sini maksudnya bukan kita membuat berhala, tapi menjadikan berhala itu adalah melalaikan keimanan kita. Mengundi nasib itu berarti bisa menyambung ayam, beli. Kalau dulu kan ada forecast, ya, SDSB dulu kan, sekarang masih ada enggak? Masih, apa namanya sekarang? Kalau zaman kita dulu ibu-ibu, ya, ada forecast SDSB, ya, orang setiap hari malah ngeramal, dan itu dilegalkan dahulu, dilegalkan. Kalau sekarang nggak tahu saya nomornya, kalau sekarang banyak itu, ya. Kalau orang sudah gila lihat plat-plat nomor itu dibeli itu karena stresnya tadi. Setan pinter cara menggodanya, ya. Jadi semua itu bagaimana? Mereka semua adalah perbuatan yang amali syaitan, perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka hindarilah, jauhkanlah, la'alakum tuflihun, agar kita menjadi orang yang beruntung. Kesimpulannya Bapak Ibu, ketok setan itu hal sepele, ternyata itu menjadikan kita itu nanti amal kita itu diterima atau tidak. Walaupun innamal a'malu binniyat. Kalau kita itu tidak karena tergoda, tidak rayu oleh setan baik dari jenis jin dan manusia, insya Allah kita lurus dan kita akan menjadi orang yang muflihun seperti ayat ini, la'allakum tuflihun. Semoga, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Harapan orang beruntung bagi orang mukmin, orang muslim itu tentunya adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia itu hasanah, bahagia, baik, di akhirat juga hasanah. Dan kemudian endingnya apa? Wakina azabannar, dijauhkan dari api neraka. Berarti kita dimasukkan Allah fi jannah, di surga. Itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada hikmahnya dan membawa ya kita semakin sadar akan kekurangan kita. Sepandi-pandi kita manusia itu tetap mempunyai kekurangan.
supaya kita tidak lalai, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Bacalah banyak ta'awud, basmalah dan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu bagian benteng kita untuk tidak tergoda oleh rayuan syaitan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf atas segala khilafan, mohon maaf atas segala kurangannya, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.